Kembali lagi di channel YouTube Si Abah. Hari ini kita bakal melakukan podcast tentang barang yang gak sesuai di foto itu salah kurir, penjual, atau salah marketplace sih. ikutin terus ya. Saksikan ya guys ya. Jangan lupa tonton sampai habis guys. Jangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita bakal melaksanain podcast dengan tema barang salah dengan difoto, sebenarnya salah kurir, marketplace, atau salah penjual. Sebelum itu kita bakal kenalin diri kita dulu. Saya Lailatul Nur Fauzia sebagai moderator, ditemani dengan dua rekan saya. Saya Adina juga. Saya Intan Siti Ramadhani. Nah, topik yang akan kita bahas itu tentang barang yang semisal tidak sesuai dengan di foto, sebenarnya salah kurir, salah penjualnya, atau salah marketplace. Karena di era yang udah memasuki serba digital kayak gini, banyak orang yang udah beralih berbelanja melalui e-commerce. Oke, kalau kita ngomongin belanja di e-commerce, di antara kalian pasti ada yang pernah ngerasain belanja sesuai di foto kayak apa, tapi pas datang malah ternyata beda banget sama yang di foto. Nah, hari ini kita bakal bahas hal itu dari sisi hukum bisnisnya. Oke, kita mulai dari sisi penjualnya terlebih dahulu, atau seller. Silakan Dinda dan Intan. Betul banget ya, sebenarnya ini masalah klasik yang sering ditemuin. Tapi kalau kita bahas secara hukum, ini bukan cuma tentang salah-salahan, tapi ini tentang prestasi dan tanggung jawab produk. Benar banget, apalagi kalau di hukum bisnis itu ada yang namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, atau disebut singkatnya itu UPK. Nah itu bisa banget ngelindungin kita tuh sebagai konsumen. Tapi kalau kita ngomongin dari sisi sellernya nih ya, biasanya kan sebelum beli itu ada box kecil yang bisa kita centang, itu buat nandain kalau kita syarat sama ketentuan itu udah kita setujui. Berarti dari sisi dari sisi pembeli, secara nggak langsung itu udah nyatain kalau dia setuju dong. Tapi kalau kayak gitu, apakah kita nggak bisa komplain? Seller tuh sering banget ngasih nulis disclaimer, warna mungkin sedikit berbeda karena cahaya. Kalimat sakti ini sebenarnya bikin mereka bebas dari tanggung jawab kalau barang yang datang tuh benar-benar berbeda. Sebenarnya nggak semudah itu sih, dan itu nggak bisa dinormalisasikan ya. Karena bagaimanapun juga foto produk itu kan termasuk informasi elektronik ya. Nah, kalau semisalnya sellernya ini nakal, contoh misalnya dia foto produknya ini pakai produk yang asli, tapi ketika konsumen ini mencek out barangnya itu, ketika sampai di tangan konsumen itu produknya palsu, itu bisa kena pasal 28 ayat 1 UU ITE. Yang artinya menyebarkan berita bohong yang menyesatkan konsumen. Dan ancaman pidananya itu sekitar 6 tahun penjara. Bener banget, apalagi kalau dilihat dari sisi perdatanya itu juga cukup serius. Kita bahas prestasi. Pasal 4243 KUH Perdata. Seller dianggap tidak memenuhi prestasinya sesuai perjanjian. Kan pas kita beli, pas kita check out, terjadi kesepakatan sesuai deskripsi yang kita baca. Tapi kalau deskripsi bilang katun, tapi yang datang bukan katun, itu udah jelas pelanggaran kontrak sepihak. Oke, kalau gitu kita coba bahas dari sisi marketplace-nya kali ya. Karena kan dia ini sebagai penghubung antara penjual sama pembelinya. Tapi nggak mungkin dong mereka lepas tangan dengan dalih mereka ini cuma perantara. Nah, buat poin ini, dalam hukum kita kenal asas konsensualisme, pasal 1320 KUH Perdata. Artinya, begitu kita beli, terjadilah kesepakatan yang mengaitkan antara dua orang sebagai undang-undang. Itu yang dinamakan kontrak elektronik. Tapi ini nggak bisa dijadikan clickbait. Mentang-mentang kita udah setuju nih sama persetujuannya. Tapi kan secara logika, kita itu setuju sama yang namanya deskripsi yang dicantumin si sellernya itu kan. Misalnya, kayak tadi si Dinda bilang, si sellernya itu nyantumin deskripsi bahannya katun, terus bahannya tidak kasar. Tapi ketika barangnya datang itu malah tidak sesuai gitu sama deskripsinya. Otomatis itu kan tidak sesuai sama persetujuan awal kita ya. Itu bisa dianggap cacat kehendak atau jualan. Oke, kalau gitu kita coba bahas
tentang solusinya kali ya. Kan dari tadi udah dibahas tuh dari sisi marketplace-nya, kurir sampai sellernya. Gimana nih solusinya? Betul banget nih. Ada 3 solusi di sini. Pertama, kehati-hatian sebelum klik beli. Yang kedua ada kalau sudah terlanjur barang nggak sesuai, kalian bisa pakai fitur komplain. Jangan klik pesanan selesai dahulu. Yang ketiga, terakhir usahain kalian punya video unboxing, itu yang terpenting guys. Oke, itu dia teman-teman semua. Banyak banget info yang udah bisa kita petik dari sini karena akhirnya kita tahu nih sebenarnya pihak yang salah tuh yang mana. Sebenarnya nggak bisa disamaratakan karena itu juga perlu kehati-hatian dari sisi penjual dan juga dari sisi pembelinya. Baik dari marketplace-nya pun gimana caranya mereka tetap ngelindungin konsumen tapi nggak juga serta-merta menganaktirikan ibaratnya si penjual tersebut, dan kurirnya juga di sini juga harus hati-hati. Oke, itu sekian dari diskusi kita. Sekarang kita mau minta pendapat dari Abah. Silakan Abah. Ini kayaknya bagus deh, pada siap dalam diskusi. Udah ini ya. Belajar dulu ya. Udah disiapin dulu ya. Iya. Tapi jangan kaku, siapin apa santai aja. Kalau kaku malah jadi kelihatan nggak bagus. Oke, jadi kalau kita lihat dalam hubungan segitiga antara penjual atau produsen, marketplace, dan konsumen, ya kan? Berarti ada 3 hubungan yang harus dijaga. Pertama, antara produsen dengan konsumen, produsen dengan marketplace, ya kan? Terus kemudian antara marketplace dengan konsumen. Oh iya, ada yang keempat, kurir yang kalian sebutkan tadi kan. Berarti kan ada 4 pihak yang terkait dengan masalah ini kan. Oke, yang pertama antara produsen dengan marketplace. Antara mereka kan ada perjanjian. Anda boleh ikut kita punya platform, ya kan. Nanti kami akan memasarkan produk, kami akan mengatur bagaimananya, sehingga Anda nanti tinggal nerima order dan siapkan sesuai dengan order tersebut, gitu kan. Antara mereka biasanya ada perjanjian yang kadang-kadang rada berat sebelah artinya misalnya kalau produsen mengirimkan barang tidak sesuai dengan pesanan konsumen, artinya ada komplain dari konsumen, itu urusan sepenuhnya adalah urusan si produsen atau penjual. Marketplace tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini kan berarti kan seolah-olah marketplace itu tidak mau tahu, ya, tidak mau tahu. Padahal dia kan juga ngambil untung, ya kan, ngambil untung. Masa nggak ngambil untung? Otomatis kan ketika ada pesanan, ya kan, masuk uangnya ke marketplace, nanti ada perjanjian di mana marketplace dapat berapa persen dan produsen dapat berapa persen, kan gitu kan. Nggak mungkin kan kalau misalnya marketplace nggak ada untung apa-apa. Siapa mau nama-nama kerjaan kan, ya kan pasti ada. Nah, berarti kan si marketplace ini juga punya tanggung jawab dong, karena juga dapat untung. Tapi kenyataannya memang seperti yang Anda bilang tadi, ketika ada komplain, ada manifestasi, itu semuanya dibebankan kepada produsen. Marketplace seolah lepas tanggung jawab. Nggak adil kan? Iya. Padahal dia juga kan dapat untung. Harusnya dia juga bertanggung jawab. Apa bentuk tanggung jawabnya? Nah, itu yang kadang-kadang tidak diatur. Karena apa? Karena kita lihat perjanjian antara produsen dengan marketplace, perjanjian yang tidak seimbang. Untungin marketplace, take it or leave it. Anda mau, ayo. Kalau nggak mau ya udah, kan gitu kan. Nah, jadi sementara UMKM kita yang jadi produsen menjadi penjual itu kan boleh dibilang pengusaha yang kecil, sehingga ya udahlah, yang penting saya dibantu untuk memasarkan, gitu kan. Nah, terus antara marketplace dengan konsumen, kita lihat juga dalam hal ini marketplace itu kan menawarkan produk-produk dalam berbagai media sosial, ya
marketplace-nya bisa macam-macam kan, bisa ada Lazada, bisa Shopee, bisa Tokopedia, ya dan yang lain-lain. Nah, ketika apa namanya si konsumen kemudian memilih satu produk dan dia udah terlanjur klik beli gitu kan. Terus kemudian dia menerima barang yang tidak sesuai dengan apa yang ada di gambar dalam marketplace itu. Kira-kira siapa yang harus disalahkan? Produsen nggak sih? Produsen. Kenapa produsen? Emang yang naruh gambar itu siapa? Si produsen Produsennya, Mbak. Langsung. Langsung. Bukannya dia ngirim ke marketplace yang nampilin. Enggak sih, harusnya produsennya sih yang upload itu tuh. Upload langsung ke ininya. Iya. Sih kayak gitu. Bener. Bukan marketplace yang ini kan, yang Jadi marketplace kayak cuma Perantara Iya, aja sih. antara aja. benar-benar buat postingnya Oke. aja sepenuhnya dari dia. Andai kata terjadi kasus seperti itu tadi yang kamu bilang bahwa barang tidak sesuai dengan apa yang ada di gambar, yang tanggung jawab benar siapa? Seharusnya. Seharusnya dari pihak produsennya, karena dia yang udah cantumin kayak gitu, berarti harusnya dia kirim kayak gitu. Tapi di marketplace-nya pun agak salah, karena mereka Agak salah atau salah? agak salah dikit lah. Agak salah dikit. Kenapa tuh? Karena mereka nggak bikin sistem yang bisa buat proteksi hal itu, Bah. Nah, itu kesalahan dia. Iya. Berarti juga harus tanggung jawab kan? Iya. Nah, iya kan nggak bisa dia hanya melemparkan. Kok kami hanya perantara. Iya. Dalam arti begini, dalam suatu perkara aja kan ada yang namanya pelaku dan ada yang namanya penyerta. Betul nggak? Ada penyerta, bukan apa namanya hanya pelaku. Katakanlah misalnya agak nyimpang sedikit nih hal pembunuhan. Dalam hal pembunuhan kan ada pelakunya dan ada juga orang-orang yang menyertai. Misalnya yang ngasih informasi, yang ngasih apa katakanlah ikut-ikutan dan sebagainya. Dalaming dalam bahasa ininya, dalam bahasa hukumnya. Jadi dalam hal ini juga boleh dikatakan yang namanya marketplace itu kan penyerta juga dong, sehingga terjadinya itu. Maka kalau kita lihat kayaknya agak mustahil mereka tuh bisa, oh bukan urusan saya, dia nebelin sendiri, produsen sendiri. Jadi berarti kewajiban sepenuhnya pada produsen. Tapi giliran dapat untung, Marketplace pengen dapat. semuanya. Ya kan nggak adil ya kan. Oke, itu jadi hubungan dengan konsumen. Lalu bagaimana dengan kurir? Misalnya kurir itu emang katakan tadi ya saya dengar dari beberapa ini ya percakapannya. Kayaknya kurir ada salah juga tuh di situ. Padahal dia kan hanya pengantar. Salahnya di mana? Kadang tuh kurir suka ini, Mbak. Kalau saya lihat gitu ya, kalau misal lewat nih, ada kurir mobil gitu, suka lempar-lempar barang gitu loh. Naruh barangnya atau enggak didudukin gitu. Kadang tuh gitu. Kalau yang salah ini ya kurirnya. Tapi kan kadang kurir tuh beda-beda. Emang nggak salah lempar aja enggak? Mungkin dia juga Kadang ada yang kayak gitu, Bang. kan dilihat dulu apa barangnya. Kecuali kalau misalnya semacam katakanlah kain, ya lempar nggak apa-apa. Kadang tuh ada Tapi yang kalau misalnya barang pecah belah, masa lempar aja? ada. Tapi kalau misalnya dari si produsennya nih, kadang tuh di boxnya tuh cantumin, Mbak, apa sih, Iya, kan. barang Apa, iya cara guna apa. pecah gitu tuh. Kadang sih enggak ya, harusnya. Memang harus ada apa namanya fragile di situ ya, fragile. Jangan dilempar, use no hook, jangan pakai kaitan dan sebagainya. Itu kan peringatan seperti itu. Barang pecah belah. Kalau misalnya kamu mesen katakanlah piring atau gelas, masa dilempar begitu aja? Kadang tuh ada kayak misalkan parfum gitu kan cairan ya. Kadang nyampe ke produsennya ini udah pecah gitu. Terus gimana tuh kalau seperti itu? Gitu. Kira-kira dalam hal ini produsen tuh bisa diminta pertanggungjawaban. Susah juga ya kalau dari produsennya rapi atau nggak pecah, tapi pas sampai kita pecah, jadi produsennya bingung, kita juga nggak tahu ini tuh salah siapa. Apa yang kamu lakukan? Pernah ngalamin kayak gitu? Saya pernahnya kaca sih, mesin kaca gitu. Udah. Mm-mm. Terus apa yang kamu lakukan? Kan kalau misalnya mau kalau mau apa sih buka paket tuh harus ada video unboxing gitu loh. Kadang biasanya kalau misalnya sellernya yang benar-benar gitu, kadang dia mau tanggung jawab walaupun bukan salah seller gitu, kadang salah kurir, mau tetap tanggung jawab biasanya. Oke, yang kamu alami tanggung jawab sellernya. Tanggung jawab sih, Parfum. bukan kaca gitu. Oh, diganti. Nah diganti. Oke, terus pernah ngalamin juga? Saya kebetulan nggak pernah sih, Mbak. Kebetulan nggak pernah. Kamu belanja ya?
Nggak pernah belanja barang pecah sih, alhamdulillah iya. aman. Oke. Ya, apa? Parfum orang kan? Nggak pernah ngalamin. Oke, jadi dalam hal ini memang kita lihat bahwa kurir juga seharusnya punya tanggung jawab. Ya. Ini hubungan segi 4 bukan segitiga ternyata ya. Berarti semuanya itu memang harus. Dan kadang-kadang saya sendiri kalau misalnya saya nerima paket, saya lagi pergi dilempar, kan nggak bisa saya unboxing orang yang nggak ada. Ya kan? Unboxing kan kalau yang nerima itu memang ada di rumah. Ya, nerima langsung maka di unboxing. Ya, kadang-kadang dia kita terima, Pak ini ada paket Pak. Di rumah nggak ada orang. Kan begitu kadang-kadang tuh. Ya saya lagi di kantor atau saya lagi di kampus. Kalau enggak saya bilang titip aja itu orang seberang. Lebih aman kan. Orang seberang tuh ada tuh sebelah kiri atau sebelah kanan nggak ada warung yang semua kenal saya. Itu titip aja situ daripada kamu lempar, saya bilang kan hancurnya hancur. Tapi kan jelas nggak bisa unboxing, ya kan? Nah, dalam hal ini memang jelas ya, memang hubungan segi 4 dari produsen, marketplace, konsumen dan pengantar, ya kurir, memang masih ada celah-celah yang harus disempurnakan. Nah itulah gunanya kita mempelajari hukum bisnis, karena namanya hukum bisnis itu kan para pelaku itu sebenarnya berdiri situ aja, nggak boleh ada yang terlalu disalahin, ada yang terlalu dibelain, ada yang dilindungi, ada yang nggak boleh, sama semua orang sama-sama dapat untung, produsen dapat untung, marketplace dapat untung, konsumen dapat untung dapat barang yang dia beli kan, kurir juga dapat untung dari ongkir kadang-kadang juga mahal kok. Ya kan, apalagi sekarang GoFood. Oh ampun, ongkirnya itu nggak kira-kira, ya kan. Ya, saya beli katakan satu produk bebek goreng, harganya 41.000 dari BSD sini. Sampai di saya ke 90 mahal amat ongkirnya. Jadi ongkirnya bisa 50 ribuan. Jadi seharusnya memang masing-masing pihak punya tanggung jawab lah. Ya, ini suatu catatan penting bahwa dalam hukum bisnis itu semua harus saling menguntungkan. Nggak boleh ada yang terlalu untung sementara yang lain terlalu rugi, ada yang dalam kondisi gimana ya, kalau pada gue daripada enggak gitu kan, nggak boleh ya. Terus kemudian ada yang sok-sokan, kita repeat kalau mau ambil, nggak mau ya udah, masih banyak yang lain, yang nggak boleh kayak gitu. Karena apa, semuanya harus saling menghormati dan semuanya memang harus mematuhi kaidah-kaidah hukum dalam bisnis. Oke, saya kira pendapat Abah di sini. Oke. Itu dia sedikit insight dari Abah. Terima kasih banyak Abah udah kasih pendapatnya di diskusi kita hari ini. Dan itu dia diskusi kita hari ini kita rampungkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami semua undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih guys podcast kita hari ini? Seru gak? Jangan lupa nulis pendapat menurut kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat Like, comment, and share. Dan subscribe. Semuanya ini ke keluarga kalian. Biar rame dan biar si Abah lebih rame lagi Akunnya. ya. Dan semoga materi kita hari ini cukup mengedukasi kalian ya guys ya. Bermanfaat ya. Buat nggak sembarang pesen barang online sebelum cek gimana keadaannya. Betul. Okay, That's all from us guys. Thank you for watching.